Masih di Pesugihan Demang Suryo, bagian keempat di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Malam harinya, Pak Kardi dan kedua bapak yang lain langsung bergegas pergi menuju ke rumahnya Pak Wondo untuk menjenguk. Sesampainya di rumah Pak Wondo terlihat Pak Wondo sedang duduk bersama dengan Bu Darti di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Gimana keadaannya Pak sekarang?" tanya Pak Kardi. "Alhamdulillah sudah membaik." "Lah kok belum berangkat kerja lagi Pak?" tanya Pak Yanto. "Saya tidak diperbolehkan istri saya." Saat itu Bu Darti kebetulan sedang masuk ke belakang rumahnya untuk membuatkan jamuan untuk para tamu. Beberapa saat kemudian Bu Darti datang membawakan minuman dan cemilan untuk temannya Pak Wondo. Dan tak disangka kalau saat itu Bu Darti ternyata mendengar apa yang diucapkan bapak-bapak. "Silahkan bapak-bapak diminum," ucap Bu Darti. "Terima kasih ya Bu." "Kenapa? Kok Pak Wondo tidak diperbolehkan untuk kerja lagi di Demang Suryo?" Kali ini Pak Kardi bertanya. "Sekarang saya sudah memperbolehkan kok Pak. Besok suami saya akan berangkat lagi ke kebun," jawab Bu Darti. "Yang benar Bu?" tanya Pak Wondo terkejut mendengar keputusan dari Bu Darti. "Iya Pak, Ibu sudah mengizinkan Bapak kerja lagi di kebunnya Pak Suryo," jawab Bu Darti. "Alhamdulillah, makasih ya Bu," kata Pak Wondo. "Iya Pak, sama-sama." Hari sudah mulai larut. Bapak-bapak pun langsung pamit izin untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba mereka melihat ada sosok putih. "Apa itu?" ucap Pak Eko terbata. "Ya itu sosok putih yang desa kita kenapa jadi serem gini ya?" kata Pak Yanto. "Udah yuk pulang. Itu putih-putih cuma lewat saja kok." Dan saat itu mereka melanjutkan kembali perjalanan pulangnya. Karena sudah larut malam, apalagi hawa sudah semakin dingin. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Pak Wondo sudah mulai berangkat kerja lagi, sehingga di kebun cengkeh ada 3 pekerja. Pagi itu Demang Suryo sedang duduk sendirian melamun meratapi nasibnya di depan teras rumah. "Gimana caranya ya memutuskan perjanjian supaya saya tidak mencari tumbal lagi?" gumamnya. Karena semakin kesini Pak Suryo merasa tidak tega. Melihat manusia yang tak bersalah itu meninggal tidak wajar. Apalagi Pak Suryo merasa sudah kaya raya dan banyak uangnya. Seketika dia teringat kejadian yang dulu dia lakukan sebelum menjadi seperti sekarang ini. Waktu itu, setelah mendapat surat dari sosok kakek tua itu, Pak Suryo langsung keluar, kabur dan tidak bekerja lagi di proyek itu. Beliau langsung pergi untuk mendatangi ke tempat yang sesuai dengan alamat yang diberikan kakek misterius itu. Pak Suryo membawa bekal uang sisa gajian bulan kemarin untuk ongkos menuju ke tempat itu. Dia naik bus menuju ke daerah itu terlebih dahulu. Sesampainya di desa itu, lalu dia naik dokar karena di sana tidak ada transportasi. Perjalanannya yang Pak Suryo tempuh menuju ke tempat dukun yang katanya itu bisa membuat kaya cukup lama, sekitar 8 jam dari kota. Apalagi naik dokar sangat lambat jalannya. Waktu di desa membuat dia lebih lambat untuk cepat sampai di dukun pesugihan itu. "Bapak ini memangnya mau kemana Pak?" tanya Pak Kusir membuka obrolan. "Saya mau ke alamat ini Pak," ucap Pak Suryo mantap sembari memperlihatkan surat lusuh itu kepadanya. "Oh, ke tempat ini? Masih jauh Pak. Nanti saya tidak bisa mengantarkan ya, karena tempatnya di tengah hutan itu. Kalau Bapak mau ya harus jalan kaki." "Kalau jalan kaki kira-kira waktunya berapa lama ya Pak?" "Waktunya ya sekitar 2 jam Pak, kata orang-orang." "Ya sudah, antarkan saya sampai ke tempat itu, nanti saya akan jalan kaki Pak."
Suara sepatu kuda terdengar jelas melewati jalanan itu. Apalagi penumpangnya hanya Pak Suryo saja. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Suryo sampai juga di tempat itu, diantarkan oleh Pak Kusir. Tak lupa Pak Suryo untuk membayar ongkos kepada Pak Kusirnya terlebih dahulu sebelum dia turun. "Ini Pak uangnya, makasih ya Pak," ucap Pak Suryo sembari memberikan uang ongkosnya. "Tapi ini kelebihan Pak uangnya." "Sudah ndak apa-apa Pak, buat Bapak saja." Dengan bekal tas ransel hitam yang digendongnya, Pak Suryo nekat langsung berjalan menyusuri jalanan setapak yang ada di tengah hutan. Waktu itu sudah pukul 5 sore, hari sudah semakin gelap. Akan tetapi tekad bulat Pak Suryo sudah kuat untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke dukun itu. Dia tidak membawa alat penerangan sama sekali. Hari sudah semakin gelap. Terdengar juga suara hewan yang ada di tengah hutan. Ada suara jangkrik yang saling bersautan dengan katak. Terdengar juga suara burung yang berkicau di atas langit. Pak Suryo melawan rasa takutnya itu, melewati jalanan tengah hutan yang sangat gelap. Beberapa saat kemudian, terdengar suara hewan buas samar-samar dari kejauhan. Dia terus berjalan, menyusuri jalan itu. Hawa dingin mulai menusuk ke dalam tulang, dan banyak nyamuk yang serta serangga yang ada di dalam hutan itu. Saat itu Pak Suryo terus melanjutkan perjalanannya. Hari semakin gelap. Hanya ada penerangan dari sinar bulan dan bintang-bintang yang berkelip di atas langit. Waktu itu Pak Suryo langsung melanjutkan perjalanannya. Karena dingin, dia segera menggunakan jaketnya untuk mengusir rasa dingin yang masuk ke dalam tubuh. Pak Suryo tiba-tiba melihat ada seekor anjing di tengah hutan yang sedang menggonggong. Namun Pak Suryo mencoba untuk terus melanjutkan perjalanannya, tidak memperdulikan suara anjing itu. Tidak lama kemudian Pak Suryo melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya, menatap ke arah Pak Suryo. Sosok itu penuh dengan darah, wajahnya dan kedua matanya melotot serta mulut menganga. Setelahnya Pak Suryo langsung gemetaran, tubuhnya berkeringat dingin melihat sosok itu, bulu kuduknya pun berdiri semua. Dia sangat ketakutan. Akhirnya dia duduk menunduk, menenggelamkan kepalanya pada tangan yang dilingkarkan di kaki. Setelah dirasa sudah aman, Pak Suryo langsung melihat ke arah sosok tadi, dan ternyata sudah aman. Sosok itu sudah pergi menghilang entah kemana. Saat itu Pak Suryo berjalan melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian akhirnya dia sampai juga di depan sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu, yang di depannya ada lampu dengan menggunakan minyak tanah sebagai penerangan. Tanpa lama-lama, Pak Suryo segera menyambangi rumah itu. Pintu rumahnya terlihat tertutup dan sepi seperti tak berpenghuni. Pak Suryo mencoba untuk mengetuk pintu rumahnya. "Tok tok, permisi," ucap Pak Suryo. Namun tidak terdengar juga sahutan dari dalam rumah itu. Tapi Suryo terus mengetuk pintunya. Seketika Pak Suryo terperanjat karena tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaknya. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanya sosok kakek tua yang bersuara berat. Perlahan-lahan Pak Suryo menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang datang. Dan ternyata yang datang sosok laki-laki tua parubaya yang berusia sekitar 65 tahun. Mengenakan baju coklat hitam khas Cewen, dan dengan sarung batik yang melipat di kakinya, serta sebuah belangkon yang ada di kepalanya. Namanya Mbah Parman. "Mbah, saya ada perlu Mbah." "Ayo masuk, kita bicarakan saja di dalam." Lalu Pak Suryo pun ikut masuk ke dalam rumahnya Mbah Parman, yang hanya menggunakan penerangan lampu dari minyak tanah, sama seperti rumah Pak Suryo. Mereka duduk berhadapan di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" "Saya ingin hidup sejahtera Mbah. Saya bosan hidup miskin." Mbah Parman langsung tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Suryo. "Itu gampang, tapi kamu harus melakukan syaratnya terlebih dahulu." "Apa syaratnya Mbah?" "Syaratnya kamu harus melakukan laku tirakat." "Baik Mbah, akan saya lakukan." "Nanti akan kita lakukan besok tepat malam Jumat Kliwon." "Iya Mbah." "Itu nanti kamu tempati kamar yang pertama ya." "Baik Mbah." Saat itu lalu Pak Suryo segera membawa tasnya masuk ke dalam kamar.
Karena merasa lengket, Pak Suryo mandi terlebih dahulu ke sumur yang ada di belakang rumahnya Mbah Parman. Ketika Pak Suryo sedang mandi, dia merasakan seperti ada yang mengawasinya. Dia terkejut melihat ada sosok putih-putih yang menatap ke arahnya. Hembusan angin menghampiri membuat bulu kuduk Pak Suryo berdiri merinding dan tubuhnya gemetaran saat melihat sosok Kunti berwajah hancur penuh dengan darah menatap tajam kedua matanya melotot. Segera Pak Suryo menyelesaikan mandinya. Karena takut dia langsung berlari terbirit-birit. Keadaan rumah Mbah Parman masih beralaskan tanah. Kamar tidurnya pun terbuat dari ranjang kayu dan beralaskan tikar dari anyaman bambu. Karena Pak Suryo sudah terbiasa beralaskan seperti itu, jadi dia tidak kaget. Tas ransel yang dibawanya berisikan pakaian itu dia gunakan sebagai alas kepala atau bantal. Tengah malam itu, saat sedang tidur, Pak Suryo tidak tenang karena mendengar suara hewan yang bersahutan di dalam hutan. Sesekali Pak Suryo mendengar ada suara burung gagak berada di atas atap rumahnya. Keesokan harinya, Pak Suryo sudah mulai melakukan puasa. Pada saat itu Pak Suryo sebelum berpuasa sudah mandi keramas terlebih dahulu tadi malam. Malam hari telah tiba. Mbah Parman melakukan ritual khusus terlebih dahulu di dalam ruangannya sebelum mereka pergi ke gua untuk bertapa. Dan saat itu Mbah Parman langsung membakar kemenyan serta memegangi keris kecil yang bentuknya seperti ular. Mbah Parman pun membacakan mantranya sembari mulutnya terus berkemat kamit. Hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu. Pak Suryo langsung merinding ketika hembusan angin itu datang. Saat itu di depan meja Pak Suryo sudah ada ubur rampe. Ada juga semangkuk darah, entah untuk apa gunanya. Setelah sudah selesai melakukan ritual, saat itu Pak Suryo dan Mbah Parman berangkat menuju ke suatu tempat. Sekitar pukul 11 malam, mereka berjalan di tengah hutan dengan menggunakan penerangan obor minyak tanah. Langkah demi langkah mereka berjalan menyelusuri jalanan setapak di kegelapan malam. Beberapa obor rampe juga sudah dibawa untuk nantinya dilakukan ritual bertapa di goa. Perjalanan menuju ke sebuah goa dekat air terjun itu menempuh waktu sekitar 1 jam. Di tengah perjalanan, Suryo yang berjalan di belakang tubuh Mbah Parman mendengar ada suara langkah kaki selain mereka. "Jangan menoleh ke belakang." Saat itu Pak Suryo mengikuti saja apa yang diucapkan oleh Mbah Parman. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja, saat mereka sedang berjalan, di hadapan mereka ada sosok ular besar sekali melata berjalan memotong jalan. Seketika bulu kuduk Pak Suryo merinding berdiri semua. Karena selama ini baru pernah melihat ular raksasa, dia bergidik ngeri. Akan tetapi Mbah Parman terlihat biasa saja melihat sosok ular raksasa itu. Mereka menunggu beberapa saat karena ular itu berjalan sangat lambat sekali. Tidak seperti ular biasanya karena ukurannya yang sangat besar. Ular itu besarnya persis sama dengan pohon kelapa yang sudah berbuah dan sangat panjang sekali. Beberapa saat kemudian sosok ular itu akhirnya menghilang juga. Sudah pergi masuk ke dalam hutan. Pak Suryo dan Mbah Parman melanjutkan kembali perjalanan. Gangguan demi gangguan mereka alami ketika berjalan melewati tengah hutan itu di jalan setapak. Pak Suryo terkejut ketika melihat ada sosok kunti merah terbang dari satu pohon ke pohon lain dengan suara tawanya yang khas menggelegar di dalam hutan itu. Pak Suryo langsung merinding gemetaran. Bulu kuduknya berdiri lagi. "Sudah, kita lanjut jalan saja. Ayo." Mau tidak mau Pak Suryo harus melawan rasa takutnya diganggu makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di sebuah goa yang berdekatan dengan air terjun yang sangat indah. Hawa yang dirasa malam itu sangat dingin sekali. Beberapa ubur rampe yang sudah dibawa kemudian diletakkan di bibir goa. Begitu juga dengan Pak Suryo, diperintahkan oleh Mbah Parman untuk duduk bersila di bibir goa serta melepas bajunya. "Silahkan kamu duduk bersila dan lepas baju jarik kamu." Segera Pak Suryo saat itu langsung duduk bersila di depan goa dan melepas bajunya. "Ingat, kamu harus bertapa di sini selama 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Dan kalau ada gangguan, jangan koirokan sama sekali." "Baik, Bah," jawab Pak Suryo sembari menganggukkan kepalanya.
Nanti kalau ritual kamu diterima, sosok Ratu Ular akan datang menemuimu dan kau harus tunduk dengannya. Ingat, baca mantra yang sudah kamu hafalkan tadi pagi harus terus dibaca beberapa kali. Pak Suryo hanya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang diucapkan oleh Mbah Parman. Kalau begitu saya pulang dulu. Nanti kalau ritual kamu sudah selesai, akan saya jemput ke sini. Lalu Mbah Parman pun berlalu pergi dari gua itu menuju ke rumah. Kemenyan sudah mulai dibakar oleh Pak Suryo. Aroma khas tercium masuk ke dalam hidung. Dan saat itu, Pak Suryo yang sudah duduk bersila langsung memejamkan kedua matanya sembari mulut yang terus berkomat kamit membacakan mantra. Cipratan air terjun yang dingin itu mengenai tubuhnya yang sedang duduk bersila membacakan mantra. Saat itu, dia menggigil kedinginan, apalagi tidak mengenakan baju sama sekali, hanya menggunakan celana tipis. Hembusan angin datang menusuk ke dalam tulang, membuat bulu kuduk berdiri semua karena merinding. Kedinginan campur aduk jadi satu. Wajahnya sudah sangat pucat, bibir pucat karena berpuasa, tidak makan dan tidak minum, apalagi sekarang berada di alam yang sangat dingin dan kabut segar yang mengelilingi tubuhnya. Beberapa saat kemudian Pak Suryo mendengar ada suara-suara aneh berada di belakang tubuhnya. Dia mendengar ada suara sosok yang menggeram, tapi sangat berat dan besar suaranya. Pak Suryo terus memejamkan kedua matanya, sembari mulutnya yang terus berkomat kamit. Dia mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Puk, puk, puk. Terdengar suara langkah kaki yang seperti raksasa di belakang tubuh Pak Suryo. Tubuh Pak Suryo juga ikut gemetaran ketika mendengar suara langkah kaki itu. Dia juga mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Baunya seperti bangkai dan bau anyir darah. Namun beberapa saat, suara sosok yang menggeram itu sudah tidak terdengar lagi karena sosok itu sudah menghilang. Pak Suryo tetap fokus menutup kedua matanya dan mulut terus berkomat kamit. Asap kemenyan masih terus mengepul di mulut goa sampai masuk ke dalam. Suara burung mulai berkicau menandakan waktu sudah mulai pagi. Akan tetapi Pak Suryo tidak boleh untuk membuka matanya. Dia menghirup udara pagi itu di tengah hutan yang sejuk, penuh dengan dedaunan yang asri dan segar. Siang itu, hawa semakin panas sekali. Semburat sinar matahari menyoroti tubuh Pak Suryo yang sedang duduk bersila membacakan mantranya. Dia merasakan hangat setelah semalam Pak Suryo menggigil kedinginan. Beberapa suara burung di dalam hutan itu saling berkicau, terdengar jelas di telinga. Pak Suryo juga mendengar gemericikan air terjun yang berbeda dengan semalam, karena suara gemericik air terjun lebih deras dari semalam. Akan tetapi, Pak Suryo tetap fokus merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat kamit tanpa makan dan minum. Malam kedua, Pak Suryo bertapa. Kali ini dia terus mendapatkan gangguan demi gangguan yang membuatnya merinding gemetaran. Pak Suryo merasakan ada sesuatu di belakang tubuhnya ketika sedang duduk bersila. Shh. Tiba-tiba terdengar suara yang mendesis berada tepat di belakang tubuh Pak Suryo. Suaranya terdengar jelas di telinga. Dia merasa kalau suara itu adalah suara seekor ular. Dan benar, ketika Pak Suryo sedang fokus membacakan mantranya, dia langsung dililit ular itu pada perutnya sampai dia sesak nafas, susah sekali untuk bernafas. Akan tetapi, Pak Suryo tidak membuka kedua matanya yang masih terpejam. Dia merasa geli dan juga takut, merinding. Jadi satu pokoknya, rasanya campur aduk. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya ketika ular itu masih terus melilit. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, seekor ular itu sudah tidak melilitkan tubuhnya pada Pak Suryo. Perlahan-lahan ular itu pergi dari tubuhnya. Pak Suryo pun merasa lega karena ular itu sudah tidak mengganggunya dan dia bisa fokus kembali bertapa membacakan mantranya. Sekitar 2 jam kemudian Pak Suryo mendapat gangguan lagi yang membuat dia menjadi ketakutan. Saat itu dia mencium aroma bau busuk yang menyengat masuk ke dalam hidung.
Baunya seperti bau bangkai dan bau anyir darah. "Surya, Surya, Surya," ucapnya lirih. Seketika bulu kuduknya berdiri merinding kembali, mendengar ada suara lirih yang memanggil namanya, yang berdiri di belakang tubuhnya Pak Suryo. Dan memanggil namanya itu adalah sosok pocong dengan wajah hancur. Matanya terlihat satu warna, yaitu berwarna putih, seperti akan keluar. Beberapa saat kemudian, sosok pocong itu akhirnya pergi juga, tidak mengganggu Pak Suryo. Hembusan angin kencang menghampiri Pak Suryo yang sedang duduk bersila. Gemericik air terjun masih terdengar jelas di telinga, serta suara burung gagak yang mengitari air terjun itu. Singkat cerita, hari ini adalah hari terakhir Pak Suryo melakukan ritual di gua dekat air terjun. Wajahnya sudah sangat pucat sekali. Tubuhnya juga sudah lemas. Akan tetapi, karena tekadnya sudah bulat untuk mendapatkan kekayaan secara instan, Pak Suryo pun tidak menyerah. Dia terus membacakan mantranya sembari mulut yang berkomat kamit. Siang itu di air terjun terdapat pelangi yang sangat indah sekali. Katanya sih kalau ada pelangi, ada para bidadari yang sedang mandi di kali di bawah air terjun itu. Namun saat itu Pak Suryo tidak melihat ada sebuah pelangi karena beliau memejamkan keduanya syarat ritual. Pak Suryo benar-benar sudah lemas sekali. Tenaganya tidak berdaya karena sudah 3 hari tidak makan dan minum sama sekali. Malam harinya, hari terakhir bertapa, Pak Suryo mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik tepat berada di belakang Pak Suryo. Pak Suryo langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri semua mendengar suara tawa itu. Beberapa saat kemudian dia mendengar ada suara harimau yang mengaum di belakang Pak Suryo. Dia lagi-lagi merinding karena takut harimau itu akan memangsa dirinya. Tetapi kekhawatirannya tidak terjadi karena seekor harimau buas itu langsung pergi dari belakang tubuh Pak Suryo. Beberapa saat kemudian terdengar suara kereta kencana dari dalam gua. Suara tapakan sepatu kuda dan kerincingnya. Pak Suryo langsung gemetaran. Bulu kuduknya lagi-lagi berdiri semua saat dia memejamkan kedua matanya. Dia melihat ada sebuah sinar cahaya di hadapannya. Dan saat itu Pak Suryo tahu kalau sosok ratu ular itu datang. Namun dia terus memejamkan kedua mata. Tubuhnya gemetaran dan keringat dingin membasahi. Tercium bau aroma harum mewangi saat sosok itu datang. Wanginya semerbak bunga tercium menyeruak. Yang itu adalah sosok ratu ular. Sosok ratu ular itu turun dari kereta kencana dan berdiri tepat di hadapan Pak Suryo di dalam gua. "Bukalah matamu, wahai manusia," ucap sosok tersebut. Perlahan-lahan Pak Suryo membuka kedua matanya yang masih terpejam. Saat kedua matanya terbuka, betapa terkejutnya Pak Suryo melihat sosok ratu ular yang sangat cantik. Wajahnya sangat cantik sekali, berseri pokoknya, cantik sekali. Mengenakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang berwarna merah, serta rambut kepala yang berang-sanggul. Bak wanita Jawa, akan tetapi ada juga yang terurai begitu saja, serta ada sebuah mahkota berada di atas kepalanya. Namun bagian tubuhnya dari pinggang sampai kaki berbentuk ular, bersisik keemasan, panjang dan besar. Saat itu Pak Suryo antara takut dan ngeri melihat sosok ratu ular itu karena wajahnya sangat cantik. Akan tetapi tubuhnya berbentuk ular yang sangat besar. "Persembahanmu saya terima, tapi ada syarat yang harus kamu lakukan setelah kamu sudah mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan." "Baik Ratu, apa syaratnya?" "Syaratnya kamu harus menyiapkan tempat khusus untuk kita melakukan hubungan, dan saya akan datang setiap malam Jumat Kliwon. Tidak hanya itu, kamu juga harus mempersembahkan tumbal." "Tumbal? Apa tumbalnya Ratu?" "Untuk tumbal persembahan yang pertama, kamu siapkan anak kamu yang dari darah dagingmu sendiri.
Seketika Pak Suryo terdiam, karena mana mungkin dia akan merelakan anak-anak kesayangannya. Namun karena nafsunya ingin menjadi kaya raya, Pak Suryo tidak memedulikan itu, menjual anaknya. Baik Ratu, saya akan menyiapkan tumbalnya. Seketika sosok Ratu itu pergi menghilang begitu saja, bersamaan dengan kereta kencananya beserta kuda. Beberapa saat kemudian Mbah Parman datang untuk menjemput Pak Suryo yang telah berhasil melakukan ritualnya. Mbah Parman sudah membawakan singkong rebus untuk Pak Suryo. Terlihat wajahnya Pak Suryo sudah terlihat pucat sekali, tubuhnya juga sangat lemas. Bahkan ini cepat, tanpa lama-lama Pak Suryo yang sudah sangat lapar, dia langsung melahap dan menghabiskan singkong rebus itu. Akhirnya Mbah Parman menyuruh Pak Suryo untuk meminum sumber air dari air terjun langsung yang ada di dekat goa. Sekalian Pak Suryo mandi di sana pagi itu. Juga dia merasa segar kembali tubuhnya dan sudah tidak lemas seperti sebelumnya. Setelah selesai mereka segera pulang ke rumah Mbah Parman untuk diberikan wejangan yang harus Pak Suryo lakukan nanti. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Parman. Saat itu Mbah Parman membakar kemenyan dan asapnya mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Parman memutarkan sebuah keris kecil yang berbentuk ular, diasapkan sembari dibacakan mantra. Setelahnya Mbah Parman menyuruh Pak Suryo untuk meminum darah yang waktu itu. Saat Pak Suryo melihat darah ke arah mangkuk, dia melihat ada bayang-bayang wajah anaknya. Dan saat itu Pak Suryo memilih salah satu anaknya untuk dijadikan tumbal. Lalu dia langsung meminum darah kental itu tanpa jijik sama sekali dan sampai habis. Sesudah itu Mbah Parman mengeluarkan seekor ular yang berbentuk besar sekali dari sebuah peti kayu yang terbuat dari jati. Pak Suryo yang melihat ular itu langsung bergidik ngeri, karena ular itu nantinya harus dia pelihara di rumah di dalam ruangan khusus. Bawa ular ini dan siapkan ruangan khusus. Ular ini nantinya akan menjaga keluargamu dari maling atau orang yang ingin berbuat jahat padamu. Jangan lupa di dalam ruangan itu warnanya harus merah, dan siapkan janur kuning di pojok ruangan, serta harus ada meja rias. Baik Mbah. Dan jangan lupa siapkan sesajen untuk persembahan, serta kamu harus melakukan ritual berkimpau dengan sosok Ratu Ular di kamar khusus itu setiap malam Jumat Kliwon. Baik Mbah, akan saya ingat selalu pesannya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih Mbah. Pagi itu Pak Suryo pulang membawa ular itu yang diletakkan di sebuah kotak kayu. Dia bawa sepanjang perjalanan melewati tengah hutan. Untung suasananya masih pagi, jadi terlihat terang dan jalanan masih terlihat jelas. Setelah perjalanan sekitar 2 jam dari rumah Mbah Parman, Pak Suryo menunggu Dokar datang di pinggir jalan hutan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada Dokar yang datang. Segera Pak Suryo melambaikan tangannya. Akhirnya Pak Suryo naik Dokar menuju ke rumah, serta membawa kotak kayu yang berisi ular itu. Dokar itu ditunggangi oleh Pak Suryo. Tidak ada penumpang lain. Untuk menuju ke rumah Pak Suryo ternyata membutuhkan waktu 2 jam perjalanannya saja. Rumah yang di kampung ya. Beberapa saat kemudian Pak Suryo akhirnya sampai juga di depan rumahnya. Akan tetapi betapa terkejutnya dia melihat di depan rumahnya sudah banyak orang, serta terlihat ada sebuah bendera kuning serta kursi yang sudah tertata rapi. Waktu itu Pak Suryo segera untuk masuk ke dalam rumahnya untuk melihat siapa yang meninggal dunia. Dan betapa terkejutnya ketika melihat istrinya sedang menangis memeluk Sakti, anaknya yang telah meninggal dunia. Ternyata Sakti mengalami kecelakaan naik sepeda ditabrak sebuah mobil pick-up pengangkut hasil bumi di desanya. Seketika Pak Suryo teringat apa yang sudah dilakukannya. Kalau anaknya sudah dia persembahkan untuk dijadikan tumbal, saat dia akan meminum darah melihat bayang-bayang anaknya itu. Dan Pak Suryo pun menangis histeris, tidak menyangka anaknya meninggal dunia.
Dan anehnya, bagian leher Sakti ada sebuah sisik ular. Beberapa warga pun keheranan dengan apa yang dialami oleh Sakti. Singkat cerita, jenazah Sakti sudah dimasukkan ke dalam keranda dan akan segera dimakamkan. Saat itu semua warga terkejut ketika melihat ada seekor ular berada tepat di bawah kerandanya Sakti. Karena tiba-tiba saja ada ular di sana. Pak Suryo yang melihat ular itu langsung bingung. Bagaimana tidak? Karena ular itu adalah ular yang berada di kotak kayu. Ketika beberapa warga akan membunuh ular itu, Pak Suryo mencegah dengan alasan kalau ular juga itu makhluk hidup yang ingin hidup layaknya manusia. Akhirnya, karena keinginan Pak Suryo, pemilik rumah ular itu tidak jadi dibunuh. Saat itu jenazahnya langsung segera dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Akan tetapi, tiba-tiba saja turun hujan deras saat jenazah Sakti akan segera dimakamkan. Akhirnya, karena ingin segera dimakamkan, hujan deras pun tetap diterobos. Waktu itu sesampainya di tempat pemakaman, tanah yang sudah digali penuh dengan air. Hujan deras disertai dengan guruh guntur petir mengkilat, membuat suasana di pemakaman itu semakin mencekam. Bu Ratih, istri dari Pak Suryo, masih terus menangis tak henti-hentinya. Setelah tukang penggali kubur itu sudah membersihkan air yang masuk ke dalam galian, kemudian segera jenazah Sakti dimakamkan. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah selesai. Para pelayat pun bergegas untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah pemakaman selesai juga, tiba-tiba hujan deras sudah berhenti, tidak seperti sebelumnya. Sesampainya di rumah, segera Pak Suryo menyiapkan ruangan untuk meletakkan ular. Kebetulan di rumah gubuk milik Pak Suryo ada di kamar, dan kamar bekas Sakti itu kosong. Akhirnya Pak Suryo berniat untuk meletakkan ular itu di dalam kamar tersebut. Perlahan-lahan Pak Suryo membawa kotak kayu masuk ke dalam kamar itu tanpa sepengetahuan dari Bu Ratih. Dia meletakkan ular itu di pojok kamar terlebih dahulu, sembari nanti Pak Suryo membeli sesajen untuk dimasukkan ke dalam kamar itu. Malam harinya, Bu Ratih merasa aneh saat ada acara pengajian hari pertama anaknya. Saat itu Bu Ratih mendengar suara mendesis dan ada suara yang seperti mengetuk tembok dari anyaman bambu. Shh, duk duk duk. Suara apa itu ya? Kumam Bu Ratih. Suara lantunan ayat Al-Quran menggema dari satu sudut ke sudut ruangan lain, disertai dengan suara yang Bu Ratih dengar. Namun, Bu Ratih tak menghiraukan suara itu lagi, karena dia harus menyiapkan jamuan kepada tamu pengajian. Setelah selesai pengajian, Bu Ratih baru menanyakan kepada Pak Suryo tentang apa yang sudah dia dengar. Mereka duduk bersama dengan kedua anaknya, yaitu Mayang dan Dinda, di tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Pak, tadi ibu dengar, kok ada suara mendesis sama kayak ada yang mengetuk pintu kamarnya Sakti ya? Ah, itu perasaan ibu aja kali. Ayo kita coba lihat dulu, Pak. Nggak usah, buat apa, Bu? Udah malam, mending kita tidur. Ibu nggak bisa tidur, Pak, masih kepikiran Sakti. Sakti itu sudah meninggal dunia, Bu. Nggak usah ibu pikirkan lagi, mending kita doakan. Hari berganti hari, tibalah malam Jumat Kliwon. Pak Suryo sudah menyiapkan semua sesajen masuk ke dalam kamar itu. Dia masuk ke dalam kamar itu pada saat malam hari, sekitar pukul 12 malam. Dan saat itu dia menunggu kedatangan sosok Ratu Ular. Kamar itu sudah disiapkan oleh Pak Suryo dan dihias dengan bunga-bunga. Di pojok kamar terdapat ular peliharaannya. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang datang. Sebuah kereta kencana dengan kuda putih datang menghampiri ke kamarnya Pak Suryo. Sosok Ratu Ular itu perlahan-lahan turun dari kereta kencananya untuk menghampiri Pak Suryo. Setelah kereta kencana itu pergi, sosok ratu mendekat ke arahnya, segera melakukan hubungan. Sosok ratu begitu sangat cantik sekali dan wangi, menggunakan kebaya tipis berwarna hijau transparan dan selendang berwarna merah, serta sanggul khas Jawa di kepalanya. Saat itu antara takut, senang, dan pasrah Pak Suryo. Namun pikirannya saat itu seperti dihipnotis. Sampai pagi harinya sehabis subuh Pak Suryo terbangun
dan beliau sudah dalam keadaan tidak menggunakan sehelai baju sama sekali. Pak Suryo pun terperanjat. Betapa terkejutnya dia melihat ada beberapa kepingan sisik emas berada di atas kasur. Lalu dia mengambil kepingan emas itu karena itu adalah kekayaan yang didapat Pak Suryo dari sosok Ratu Ular. Bu Rati tidak mengetahui itu kalau Pak Suryo telah melakukan pesugihan untuk mencari kekayaan secara instan. Suatu ketika, Pak Suryo dan Bu Rati duduk bersama di depan teras rumahnya waktu sore hari. "Pak, Bapak dapat uang sebanyak itu dari mana, Pak?" tanya Bu Rati penasaran. "Itu uang hasil Bapak merantau lah, Bu." "Tapi kan Bapak baru sebulan kerja di kota. Mosok iyo penghasilannya bisa banyak seperti itu, Pak?" "Sudahlah, Bu. Ibu ini gak bersyukur ya dikasih rezeki banyak gak mau." Seketika suasana menjadi hening kala itu karena Bu Ratih mendengar ucapan dari Pak Suryo. "Bu, Bapak nanti rencananya mau merenovasi rumah ini, Bu. Minggu depan mau Bapak buat yang mewah." "Tapi apa ndak terlalu cepat, Pak? Nanti kalau tetangga curiga gimana?" "Curiga kenapa, Bu? Ini kan uang Bapak kerja merantau." "Iya sih, Pak, tapi aneh saja loh. Masa ia bekerja sebulan langsung bisa merenovasi rumah mewah?" "Pokoknya kita harus jadi orang kaya raya nomor 1 di kampung ini, Bu, biar bisa membantu yang lain." Bu Rati yang mendengar perkataan dari Pak Suryo hanya bisa menghela nafas. Singkat cerita, Pak Suryo memang benar-benar langsung merenovasi rumahnya menjadi sangat mewah dan megah untuk model rumah di tahun 80-an itu. Apalagi rumah milik Pak Suryo itu dibangun berlantai 2. Dia juga menyiapkan sebuah ruangan kamar khusus untuk tempat ritual dan untuk tempat meletakkan ular peliharaannya. Kurang lebih hanya 6 bulan, Pak Suryo menjadi kaya raya, memiliki rumah besar, mobil mewah, sehingga para tetangganya menggunjingkan Pak Suryo dan Bu Ratih atas kekayaan yang didapat secara mendadak itu. "Alah, paling pesugihan itu. Ia pasti mencari kekayaan secara instan itu," timbal tetangga yang lainnya. Namun mereka tidak berani untuk mengatakan itu langsung kepada keluarga Demang Suryo karena tidak ada bukti nyata. Saat itu Pak Suryo menjadi orang yang paling kaya raya. Bagaimana tidak, sawah dan kebun yang berada di desa itu dibeli semua oleh Pak Suryo sebagai usahanya. Tidak hanya itu, Pak Suryo juga membangun kios-kios baru di pasar untuk disewakan. Hari demi hari, lambat laun, kekayaan Pak Suryo yang dimilikinya itu terus bertambah. Dia harus selalu menyiapkan tumbal setiap 90 hari sekali untuk nantinya ikut dengan sosok Ratu Ular dan dijadikan budaknya. Semua kebun dan sawah milik Pak Suryo selalu subur dan menghasilkan panen yang banyak dan memuaskan. Maka dari itu, Pak Suryo pun membuka lapangan kerja bagi para tetangga desa dan penduduk sekitar yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Sehingga dia disebut para warganya Demang di desa itu karena dia orang paling kaya raya, punya kios di pasar, dan selalu dermawan, selalu berbagi membantu yang susah. Dia juga orang yang memiliki banyak sawah, kebun, dan usaha lain yang berlimpah. Tidak ada yang mengetahui awal mula kenapa Pak Suryo jadi kaya raya. Para tetangga dan warga sekitar tahunya waktu itu Pak Suryo pergi merantau ke kota dan pulang-pulang menjadi kaya raya. Beberapa tetangganya yang tahu Pak Suryo merantau jadi sukses jadi ingin mencoba. Beberapa pun ada yang mencoba pergi merantau, namun hasilnya nihil. Malah di sana cari kerja sangat susah. Dan akhirnya dia pulang kampung tanpa menghasilkan apapun. Sekarang tetangganya yang mencoba untuk merantau itu kerja ikut dengan Pak Suryo di kebun. Saat itu yang menjadi tumbal pekerja di Pak Suryo adalah Bu Narti. Ceritanya saat itu Bu Narti bertemu dengan tetangganya. Pagi itu sekitar pukul 5 subuh, Bu Narti sudah rajin bergegas menuju ke kebunnya Pak Suryo. Di tengah perjalanan, Bu Narti dihadang oleh tetangganya. "Bu Narti mau kemana?" tanya Pak Karim. "Saya mau ke kebun, Pak. Biasa metik sayuran." "Wajah ibu terlihat pucat loh. Itu sepertinya ibu kurang istirahat ya. Belum sarapan kan pasti?" tanya Pak Karim. "Iya Pak, saya memang belum sarapan.
Tapi nggak apa-apa Pak, saya kuat. Besok saja lah Bu ke kebunnya. Hari ini para petani nggak berangkat Bu. Apalagi kan ini hari Selasa Bu. Hari kesialan kalau menurut orang Jawa dulu. Mending besok aja Bu, takut ada apa-apa, ungkap Pak Karim. Bismillah aja Pak, semoga tidak terjadi apa-apa. Saya pamit dulu Pak, mari. Pak Karim pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari menghela nafas panjang. Dan saat itu Bu Narti tetap ngeyel berangkat kerja pada hari Selasa itu. Di tengah perjalanan, Bu Narti tiba-tiba merinding saat jalanan masih terlihat sangat gelap sekali. Waktu itu Bu Narti mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik di belakang tubuhnya. Namun, Bu Narti mencoba untuk tidak menghiraukan suara wanita tertawa itu. Tidak hanya itu, beliau juga dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Astagfirullah. Sosok pocong itu berwajah hancur penuh dengan darah, dan kedua matanya yang melotot menatap tajam ke arah Bu Narti. Di dalam hati Bu Narti terus membacakan doa-doa ayat suci Al-Quran, dan beberapa saat kemudian sosok pocong itu akhirnya pergi juga. Sesampainya di kebun, hanya ada satu orang saja, sehingga Bu Narti bekerja berdua. Sore harinya, Bu Narti tiba-tiba saja merasakan pusing pada kepala dan berkunang-kunang, sampai akhirnya Bu Narti jatuh pingsan. Dan saat itu temannya itu langsung meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu Bu Narti. Sesampainya di rumah, Bu Narti ternyata beliau sudah meninggal dunia. Siaran informasi kematian pun mulai berkumandang. Ternyata Bu Narti sudah dijadikan tumbal oleh Pak Suryo. Karena dulu suaminya Bu Narti pernah menghina Pak Suryo saat Pak Suryo miskin. Padahal keadaannya sama-sama miskin saat itu. Namun memang lebih miskin Pak Suryo daripada Bu Narti dan suaminya. Pak Suryo, teriak Toto. Seketika Pak Suryo terperanjat dari lamunan masa lalunya itu, karena dia mendengar teriakan dari Toto, tukang kebun rumahnya. Ada apa Tok? Ini pupuk tanamannya habis Pak. Itu di gudang, coba kamu lihat dulu sana. Iya Pak, jawabnya sembari berjalan menuju ke gudang samping rumah. Tiba-tiba Bu Ratih datang menghampiri Pak Suryo yang sedang duduk di depan teras rumah. Bapak kenapa kok melamun seperti itu tadi? Tanya Bu Ratih. Oh, Bu, ndak apa-apa. Enak aja ngelamun rasanya gitu. Ndak baik loh Pak melamun terus-terusan, nanti kesambet loh. Beberapa saat kemudian Toto menghampiri Pak Suryo dan Bu Ratih. Ini ya Pak pupuknya. Iya, bener, ada kan? Iya Pak, mau ditanam sebelah mana ini pohon mangganya? Di sana saja Tok, bagian pojok. Iya Pak. Toto tukang kebun di rumahnya Pak Suryo. Dia juga sama sudah lama bekerja bareng Bi Ijah, karena Toto merupakan keponakannya Bi Ijah. Di sisi lain, Pak Wondo yang sudah mulai berangkat bekerja kembali ke kebunnya Pak Suryo merasa sangat senang sekali, karena dia dapat bertemu dengan teman-temannya lagi dan bisa mencari uang lagi untuk keluarganya. Pak Wondo selalu merasa tidak tenang perasaannya. Entah kenapa dia juga tidak tahu. Perasaannya pun menjadi gelisah. Pak Rejo juga sudah berkenalan dengan Pak Wondo. Akhirnya setelah Pak Wondo kerja lagi, jadi yang memetik cengkeh ada 3 orang. Saat jam istirahat tiba, bapak-bapak membicarakan tentang arwah Bu Narti yang masih saja gentayangan. Bapak-bapak tahu ndak? Semalam saya ke belakang sumur, sekitar tengah malam. Saya merinding banget loh. Merinding kenapa Pak? Semalam saya ngeliat sosok putih-putih mirip Bu Narti gitu. Dia minta tolong terus-terusan sama saya, jawab Pak Eko. Wah, bahaya kalau arwahnya masih terus gentayangan. Bisa jadi mistis desa kita nanti, timbal Pak Yanto. Tapi sama, saya juga mendapat gangguan terus Pak. Di rumah waktu saya sakit kemarin, saya selalu mendengar ada suara wanita gitu. Menyeramkan sekali Pak, ucap Pak Wondo. Sampai kapan ya kamu kita ini diteror? Resah Pak Eko. Tiba-tiba saja Pak Suryo datang menghampiri mereka yang sedang duduk istirahat sambil makan siang. Ada apa ini bapak-bapak? Nggak ada apa-apa Pak, jawab Pak Kardi. Tapi kayaknya kok asik banget loh ngobrolnya. Ini loh Pak,
Akhir-akhir ini desa kita serem banget. Selalu ada gangguan mistis, Pak. Ah, mosok? Saya kok nggak pernah. Sudah, kalian lanjut kerja lagi saja. Jangan ngerumpi terus kayak ibu-ibu. Saat itu akhirnya bapak-bapak yang lain mulai bekerja kembali karena istirahatnya sudah selesai. Sore harinya, Pak Wondo yang sedang memetik cengkeh, tiba-tiba saja dia melihat ada seekor ular yang melintas. Saat itu Pak Wondo sudah tidak mau lagi untuk naik ke atas pohon cengkeh karena trauma. Namun, seekor ular itu seketika menghilang entah kemana dari penglihatannya Pak Wondo. Pak Wondo menanyakan kepada Pak Rejo tentang ular yang dilihatnya tadi. "Pak, tadi lihat ular ndak?" "Di mana, Pak? Saya ndak lihat ularnya. Di depan Bapak loh. Tapi anehnya ular itu kok langsung hilang." "Wah, itu Bapak hanya berhalusinasi saja. Udahlah, ayo kerja lagi. Dilihatin demang itu, jangan ngobrol." Mereka pun melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena membicarakan masalah ular. Malam harinya, Totok yang sedang membersihkan kotoran ayam di belakang rumahnya Pak Suryo terkejut ketika mendengar ada suara wanita yang merintih menangis. Seketika bulu kuduk Totok langsung merinding dan berdiri semua. Karena penasaran, Totok mencoba melihat ke arah pohon pisang yang ada di belakang kandang ayam. Dan betapa terkejutnya Totok ketika melihat ada sosok putih-putih yang sedang duduk sembari menangis terseduh-seduh. Sosok putih itu adalah sosok yang mirip dengan Bu Narti wajahnya. Sangat pucat sekali mengenakan baju putih lusuh. "Pergi!" teriak Totok dengan suara gemetaran. Tolong saya, ucap sosok itu lirih. Totok mencoba untuk pergi dari tempat itu dan berjalan mengendap-endap. Nafasnya terasa tidak beraturan, keringat membasahi. Tiba-tiba saja lampu listrik di seluruh rumahnya Pak Suryo padam. Entah apa sebabnya. Pakai mati lampu segala lagi, gumam Totok. Saat itu, Totok begitu sangat ketakutan di kegelapan. Dia pun berjalan meraba-raba tembok di samping rumah. Ketika Totok sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang terseok-seok di hadapannya. Srek, srek. Seketika dia semakin ketakutan. Akan tetapi tanpa disengaja Totok bertabrakan dengan Pak Danang. Mereka jatuh tersungkur saat itu akibat benturan tubuh yang saling bertabrakan. "Aduh, sakit ini." Lalu Pak Danang mengambil sebuah lampu senter yang ada di sakunya untuk menerangi. "Oh, kamu ternyata, Tok. Ngapain kamu di sini?" tanya Pak Danang. "Aku kan dari kandang ayam belakang rumah, Pak. Bersihin kandang. Tiba-tiba mati lampu. Kalau Bapak sendiri mau apa ke belakang?" "Mau apa ya tadi kan? Duh, jadi lupa aku, Tok." "Wah, gimana sih, Pak? Udah, yuk bangun." "Oh iya, tadi saya itu mau ngecek listriknya, takut korslet atau gimana," ucap Pak Danang. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Kunti yang tertawa mengikik. Dan saat itu, segera Pak Danang dan Totok lari terbirit-birit menuju ke depan. Beberapa saat kemudian seluruh lampu rumahnya Demang Suryo sudah nyala kembali. Saat itu Totok masih kepikiran tentang sosok putih-putih tadi yang dia lihat di belakang rumahnya. Totok dan Pak Danang akhirnya duduk bersama di pos satpam malam itu. Gerimis rintik-rintik mengguyur. "Tok, hujan gini enaknya ngopi nih." "Iya sih, Pak." "Ya udah, sana kamu minta sama bude kamu untuk dibuatkan kopi." "Bapak sajalah." "Oh, kamu berani ya nyuruh-nyuruh yang lebih tua?" Iya, Pak, bercanda kali, Pak." Totok pun beranjak berjalan menuju ke dapur untuk membuatkan kopi. Saat dia berjalan menuju ke dapur, rumah yang besar itu terlihat sangat sepi. Sepertinya Pak Suryo, Bu Rati, dan anaknya sudah tidur semua. Begitu juga dengan Bi Ijah. Masih sore gini kok sudah pada tidur. Totok pun membuatkan 2 cangkir kopi. Saat itu Totok melihat ada sekelebat bayangan hitam melintas. Seketika Totok melihat ke arah bayangan hitam itu. Akan tetapi saat dilihat ternyata tidak ada apa-apa. Bulu kuduk Totok langsung berdiri semua, merinding karena ada tiupan angin tepat di tengkuk lehernya. "Kok jadi merinding gini ya?" gumamnya. Dia tiba-tiba mencium bau busuk seperti bangkai yang menyeruak masuk dalam hidung. Namun dia mencoba untuk tidak menghiraukan. Tapi di belakang tubuhnya Totok mendengar suara menggeram berat. Totok tidak terlalu menghiraukan itu.
Dia pun langsung membawakan kopi menuju ke pos. Akan tetapi, saat dia akan memutarkan tubuhnya ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong. Kedua matanya melotot dan terlihat putih, semua baunya sangat busuk sekali. Karena benar-benar kaget dan tak kuat melihat sosok pocong itu, akhirnya Totok pingsan saat membawa gelasnya. Prang! Gelas yang dibawanya pun langsung pecah saat itu. Totok pingsan. Waktu itu Pak Danang yang menunggu kedatangan Totok lama sekali tak kunjung datang. Karena penasaran akhirnya bergegas masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dapur, betapa terkejutnya Pak Danang melihat Totok sudah jatuh terkapar di dapur. Ya Allah, Tok, kamu kenapa? Beberapa saat kemudian, Bi Ijah keluar dari dalam kamarnya karena kebelet buang air kecil. Saat beliau akan ke kamar mandi melihat Totok sudah pingsan. Totok kenapa, Nang? Tanya Bi Ijah cemas. Nggak tahu, Bi, ini tiba-tiba pingsan. Ya sudah, kita bawa ke kamar saja dulu yuk. Akhirnya saat itu Totok diangkat oleh Bi Ijah dan Pak Danang menuju ke dalam kamarnya. Bi Ijah terus-menerus mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa saat kemudian, Totok pun tersadarkan diri dari pingsan. Bi Ijah memberikan segelas air putih kepada Totok saat dia sudah sadar. Ayo, diminum dulu, Tok, biar kamu tenang. Pelan-pelan Totok meneguk segelas air putih itu. Kamu tadi kenapa, Tok? Aku lihat ada pocong tadi. Mana ada, dari tadi kamu itu berhalusinasi terus, Tok. Sudah, mendingan kamu istirahat saja dulu, ucap Pak Danang. Nang, itu kamu tolong bersihkan pecahan gelasnya ya, ungkap Bi Ijah. Iya, Bi. Saat itu Pak Danang pun langsung bergegas menuju ke dapur untuk membersihkan pecahan kacanya. Setelah pecahan kacanya sudah dibersihkan, segera Pak Danang kembali lagi ke pos untuk berjaga. Namun sebelumnya Pak Danang membuat kopi sendiri terlebih dulu di dapur, supaya saat berjaga nanti tidak ngantuk. Sementara Totok sedang beristirahat di dalam kamarnya karena besok harus kerja lagi. Totok ini kerjanya sebagai sopir dan tukang kebun di rumah Demang Suryo. Sruk, suara kopi diseruput. Mantap sekali, ucap Pak Danang. Supaya memecah suasana keheningan dan mengusir rasa kantuknya, Pak Danang memutar radio. Keesokan harinya, saat sedang sarapan bersama, Bu Rati menanyakan kepada Bi Ijah tentang kejadian semalam yang terjadi. Bi, semalam ada apa ya? Kok saya dengar seperti ada gelas pecah? Ternyata semalam Bu Rati kebangun terkejut saat mendengar ada suara gelas pecah. Oh, itu semalam Totok buat kopi, Bu, terus tiba-tiba pingsan pas sedang bawa gelas. Pingsan kenapa memangnya? Kecapean apa gimana? Sepertinya iya kecapean, Pak. Sekarang Totoknya di mana, Bi? Ada di kamar, Pak. Coba dilihat, Bu. Sudah bangun belum? Kalau belum bangun dibangunin, Bi. Suruh kesini. Iya, Pak. Lalu Bi Ijah langsung beranjak menuju ke kamarnya Totok yang ada di belakang, bersampingan dengan kamar Bi Ijah. Saat Bi Ijah masuk ke dalam kamarnya Totok, terlihat Totok masih tertidur dalam keadaan sangat lemas. Tok, itu kamu disuruh Pak Suryo untuk menghadapnya. Totok terlihat sangat menggigil tubuhnya dan tubuhnya ditenggelamkan pada selimut. Kamu kenapa, Tok? Panas dingin, Bi. Segera Bi Ijah mendekati Totok dan mengecek keningnya. Dan memang benar, ternyata kening Totok sangat panas sekali. Kamu demam, Tok? Ya sudah, kamu istirahat saja dulu, biar Bibi yang ngomong sama Pak Suryo. Sebenarnya Bi Ijah budenya Totok, tapi karena semenjak kerja di Pak Suryo, Totok manggil Bi Ijah jadi Bibi. Totok pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari Bi Ijah. Beberapa saat kemudian Bi Ijah kembali ke ruang makan untuk menemui Pak Suryo. Gimana, Bi? Dimana Totok? Totok demam tinggi, Pak. Tubuhnya menggigil di kamar. Ya sudah kalau gitu, ayo kita bawa ke rumah sakit saja sekarang. Saat semua panik, Pak Danang yang mengemudi mobilnya untuk membawa Totok ke rumah sakit. Segera Totok dibawa oleh Pak Suryo dan Pak Danang menuju ke dalam mobil. Setelahnya mereka langsung berangkat menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sakit yang ada di kota. Totok pun langsung ditangani oleh dokter untuk diperiksa keadaannya. Bi Ijah saat itu tidak ikut karena harus menjaga rumah dan harus beres-beres. Sementara Pak Danang, Pak Suryo, dan Bu Rati menunggu di luar saat Totok sedang diperiksa. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangannya. Segera Pak Suryo menghampiri.
Gimana keadaan Toto, Dok? Gak apa-apa, Pak. Cuma kecapean biasa. Nanti juga turun demamnya. Nanti saya berikan vitamin dan resep obatnya ya, Pak. Baik, Dok. Kalau gitu terima kasih ya. Dokter pun memberikan resep obat penurun panas dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuhnya Toto. Hari itu juga, Toto sudah langsung diperbolehkan pulang karena hanya kecapean biasa saja. Apakah Toto akan menjadi incaran tumbal berikutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum, saya pamit ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-temanku.